Baik lagi sama gue cuy. Ya malam-malam kita nih. HP gue jatuh. Gue jatuh, gokil. HP dijatuhin guys. Sorry gue merokok. Oh, santai. Gue bahas kacamata aja kayaknya ya. Siap. Biar santai. Oke. Kemarin kita bahas pemilu nih cuy. Ya. Sekarang kita bahas apa nih? Malam minggu, kelabu, gerah, yang buat lo jomblo, gimana cuy? Perasaan lo cuy? Anjir, ini gue apa ya temanya akan gimana, tapi pasti kita akan selalu ngalur ngidul ya. Maksudnya terus tiba-tiba akhirnya setelah ngobrol ketemu tema lah ya. Karena yang di obrolan itu yang banyak itu gitu kan. Oke. Ya. Harus ini senja cuy. Iya. Lu tadi gimana maksudnya perjalanan jetpack ya dari doi dari Tebet ke ini ceritanya lagi di Depok nih. Ya. Gantian nih. Ya, ke home base lo ya. Home base gue lah tadi gitu. Ke daerah gue lah. Cuman memang ini Depoknya Depok yang dekat kota kalau jadi ini di sini dekat tempat kerja gue lah. Tempat kerja gue terus apa namanya kalau yang rumah gue tuh yang dekat perbatasan Tangsel sama Bogor, jadi lumayan jauh lah. Jadi dulu gue masih ingat banget dulu nomor rumah itu 0251 masih Bogor. Nomor apa itu? Nomor rumah zaman dulu wartel itu. Jadi kalau nelpon ke Jakarta, telepon, bukan nomor kalau rumah dong. Iya. Nomor telepon rumah. Nomor telepon rumah, sorry ya. Jadi gue kalau telepon ke Jakarta harus interlokal atau enggak gue jalan ke daerah Pondok Cabe. Oke, jadi kita bahas flashback komunikasi nih. Ya bisa aja itu komunikasi antar hubungan juga bisa yang nggak beres. Beda aja, berarti zaman dulu nih gue masih ngerasain pakai telepon umum terus sama wartel gue masih ngerasain. Gue masih ngerasain. Dan gue juga pernah. Nembak cewek pakai itu pernah gue juga. Pakai mana ya telepon umum? Telepon umum, koin. Ya. Zaman sekarang udah Tahu. Ya kalau misalkan enak ya, lah. anak-anak zaman sekarang kalau pengen tahu telepon umum paling cari di Google. Ya, karena di mana lagi udah nggak ada. Udah nggak ada sih. Udah nggak ada, ya kan. Jangankan telepon rumah juga mungkin udah pada nggak punya sekarang. Iya, pesawat telepon ya kan, Yellow Page. Ide zaman dulu masih Yellow Page sebelum ada kontak ya. Yellow Page dan lain-lain gitu. Kontak penting. Gimana perjalanan aman tapi? Aman, gue kayaknya lebih enak pakai umum deh. Pakai kereta ya, iya. daripada naik motor ya. Iya, capek di jalan sumpah naik motor. Karena gue ngerasain tiap hari bolak-balik Jakarta Selatan ke Jakarta Barat, gila sih tiap hari. Dari rumah ke tempat kerja itu ya, iya. Jakarta Barat. Ya. Oke, gue balik lagi ke lo nih. Kan nih tadi lo nge-flashback telepon umum ya, atau pesawat telepon. Kita cerita masalah flashback nih, yang masih bisa diungkit lagi, dikasih tahu. Nah, zaman dulu lo nembak cewek gimana? Malah mungkin pasti pacaran pakai telepon umum gitu. Zaman dulu gue istilahnya kenal telepon umum tuh mungkin zaman SMA ya. Kalau misalkan zaman SMP itu surat-suratan bro. Wah, gue ngerasain. Gue ngerasain SD banget ya, tapi tapi emang beneran real surat yang buat cewek. Cimon ya. Iya, cinta monyet gitu. Jadi terus SMP berapa tuh ya? Iya, jadi apa namanya, gue kan masih di kampung dulu, masih di Jawa waktu SMP masih di Jawa. Nah, terus beralih pindah ke Jakarta, basically di Depok lah ya, bukan Jakarta lah, gitu ke Depok. Terus gue SMA kelas 1 gue suka sama cewek lah gitu kan. Nah, terus dia punya telepon rumah bro, punya telepon rumah. Zaman itu belum HP. Dulu orang punya telepon rumah udah termasuk tajir. Iya, tajir banget sumpah. Tajir. Orang punya telepon rumah tuh tajir. Nah, dia tuh punya telepon rumah. Nah, terus gue waktu itu maksudnya di sekolah gue depannya ada wartel juga ada telepon umum. Nah, gitu. Jadi terus gue nembaknya sih di wartel ya. Gue menyatakan. Jadi sebelumnya udah surat-suratan bro. Masih ada. Tapi masih ada yang ngerasa yang relate juga sama cerita lu cuy. Jadi pasti ya. Banyak yang ngalamin cerita kayak gitu ya. Panas ya? Wah, gerah sih cuy. Kayak bajunya. Iya. Jadi gue masih surat-suratan. Gue masih inget banget zaman itu dia si cewek ini yang gue suka. Dan mungkin dari mantan gue yang gak banyak juga sih. Tapi ini yang mantan yang masih berhubungan baik. Oke, iya, masih berhubungan baik. Ya? Iya, silaturahminya masih baik lah karena memang
dulu cinta-cintaan dan kita juga belum terlalu gede. Terus ya udah gue kalau setiap apa namanya misalnya dia nggak masuk sekolah sakit atau apa gitu kan, gue telepon tuh di wartel, kadang juga di telepon umum juga karena kelas berapa cuy? kelas 1 sih masih itu gue SMA kelas 1. Terus jadi gue masih big banget, jenggot yang belum muncul ya kan, jenggot bawah juga kagak kali ya kan. Terus masih surat-suratan awalnya, surat-suratan gue maksudnya. Tapi ibarat kata kita kayak gitu apa ya, demen ame lawan jenis dari masih bocah kayak udah ngerasain ya. Iya. Padahal sebenarnya belum puber ya. Belum puber, ya. Ya nggak tahu sih, gue juga ya kayaknya sih gue udah puber sih SMP kan, SMP gue udah puber lah. Terus apa namanya si cewek ini punya wartel, jadi gue sering telepon lah, ntar malam aku telepon ya bla bla bla. Kayaknya nggak tahu sih gue dulu pakai akun kamu atau gue lu sih, gue lupa ya maksudnya. Terus yaudah ntar jam berapa, jam segini ya kan, gue nyiapin duit tuh bro, nyiapin misalkan gue ada duit 2.000 nih ya kan, udah lumayan lama. Dulu lumayan mah ya kan, ada duit 2.000 nih, jadi udah spare tuh, kadang-kadang nambah bilangnya 2.000 kan, ntar abis goceng gitu kan. Jadi kayak aktivitas malam minggu ya, kayak hari iya karena kayak tayang istilah aku sebenarnya. Iya. Tapi kita ngetek selalu ngetek kita pada Sabtu kan, hari Sabtu, dan kita ngerasain di malam minggu kayak buat yang buat gue kelabu banget ya. Buat lo kelabu banget. Anjir. Atau enggak misalnya belum ada pasangan kayak masih kelabu Iya. banget. Tapi nggak usah khawatir, kita temenin coy. Iya nggak cuy? Iya, sohib gue ya. Jadi kita tahu cuy temen-temen yang saat kita lagi susah tuh siapa aja kita tahu. Iya, anjir gue susah dong. Gue juga susah dong. Iya. Lagi susah. Ya gitu lah pokoknya berawal dari surat-suratan gitu. Jadi gue dulu dia unik juga, dia suka, si cewek ini suka sama gue, terus kayak gue nggak ulang tahun nggak apa, tiba-tiba dia ngasih hadiah, katanya gue ulang tahun. Nah terus hadiahnya itu pas ada nyanyi lagu Jamber belum? zaman di Peter Pan bro. Jamber belum ada. Jamrut ada. Yang ulang tahun. Belum bro. Zaman itu lagi naik-naiknya Peter Pan itu, dan apa namanya, dan akhirnya jadi sama-sama suka lagu Peter Pan yang mungkin nanti Peter Pan. Iya mungkin nanti yang album kedua itu. Masih SD itu cuy. Iya, gue udah SMA anjir, tua banget. Nah, terus ya udah, terus surat-suratan, terus dia ngasih hadiah ulang tahun, tapi isinya kayak gue di prank gitu, sampah gitu-gitu, kertas-kertas potongan gitu-gitu kan. Nah, tapi dia di situ dia bilang kalau dia suka lah kurang lebih, dan gue juga suka gitu kan sama dia. Akhirnya udah jalan lah, dan jadian. Tapi jadi seru ya hal itu ya, zaman dulu ya. Iya, kenangan sih, jadi kenangan. Nggak tahu kenapa seru aja gitu Iya. ya kan. Ya karena Minggu, gua sama dia, iya, terus karena pakai telepon betul. umum, terus ke warga masuk 2-3 orang. ngantri bro. Iya, enggak ke dalam KBU-nya juga. Oh kadang iya, ditemenin. Iya, Ya, teman kita terus gitu. teman kita cekikan sendiri karena kita iya gitu ya, cekikan karena dengerin kita ngegombal lah gitu. Besokannya di sekolah jadi bahan ya kan, jadi bahan. Iya Cek-cekan. yang wis nelpon Iya. gitu apa segala macam. Asik aja zaman Iya. dulu kayak gitu kan. Ya terus ya gitulah, terus apa namanya, ini gue masih sampai sekarang sih sebenarnya, tapi emang udah lost kontak udah lama. Terus gua apa namanya kelas 2 masih jalan, terus akhirnya putus juga sangat baik-baik lah gitu, sangat baik-baik, dan masih sangat berteman lah sama dia sampai sekarang. Ngobrol terus ini bocah ngecek kamera ya bro. Takut mati lagi kayak kemarin. udah merah sih. Ya, udah merah. Ya terus gitu apa namanya, kayak gua kuliah tuh masih ada telepon umum bro. Jadi gua pernah ini cewek gue emang, cewek mantan gue ini emang asik banget ya. Jadi kayak gue tuh pernah terus sama dia putus baik-baik, dan memang udah kita putus aja gitu kan. Ya udah. Terus di saat gue kuliah, gue dulu pernah punya cewek, gue diputusin. Galau dong gue, tanya gitu bahasa sekarang itu galau lah. Gue telepon dia gitu kan. Dia menerima cerita lo gitu. Iya, gue telepon dia di telepon umum dekat. Oh tuh masih ada telepon umum ya? Masih ada. Zaman gue kuliah tahun 2007 itu masih ada. Gue semester 1 tuh. 2006-2007 ya. Karena gini cuy, gue dulu pernah PKL ya, zaman gue SMK ya, PKL, dan gue di perusahaan gitu lah. Ya gue sebut aja lah, PKL di Telkom ada tuh gue. Terus di hari gue PKL itu
ada yang demo cuy. Karena di saat itu masa transisi antara pengguna handphone dan telepon tuh berkurang. Karena ada CDMA juga yang lebih murah. Nggak beda juga sama telepon, pesawat telepon gitu kan. Flexi ya, kalau ada Flexi ya sih ya. Coba ada sekarang atau keren lah ya. Iya. Gitu HP demo cuy. Jadi kayak mereka tuh kayak ada kayak paguyuban sesama pengusaha wartel demo ke Telkom karena nggak ada kejelasan untuk apa ya namanya kejelasan karena nggak ada kejelasan bisnisnya mereka tuh bisa jalan di saat gempuran handphone gitu kan. Ya sana apa ini habis udah nggak apa-apa nggak powerbank habis tuh powerbank ya udah selawan ya di saat gempuran gempuran HP lu nggak ada kabel apa orang bisa aja sih ntar tapi jauh kameranya juga mati kan. Iya di saat gempuran HP kan akhirnya ya udah lama-kelamaan ya akhirnya ya pesawat telepon cuma bisa digunakan pemakai bisnis doang. Nah, jadi banyak tuh pengusaha-pengusaha yang demo ketika gue PKL. Pengusaha telekomunikasi lah ya. Pengusaha wartelnya cuy. Wartelnya. Iya, pengusaha wartelnya yang demo ke tempat gue PKL kan. Akhirnya gue berpikir kayaknya pesawat telepon gue jadi bakal tergerus gitu. Ternyata bener aja gitu. Akhirnya perkembangan teknologi handphone itu jadi masif banget sampai dengan sekarang tuh. Nah, kita nggak pernah tahu dari teknologi aja bisa masif, gimana dengan pola pikir hidup seorang manusia yang bisa berubah dengan masif, karena manusia itu bisa berbolak-balik lah hatinya ya kan. Dan yang maha membolak-balikan hati ya kan Tuhan kan. Bener ya? Ya kan? Orang yang dulunya keras kepala aja pasti bisa berubah jadi jadi halus, lebih lembut gitu sikapnya. Sama semua orang. Begitupun sebaliknya tuh, orang yang tadinya mungkin alim bisa jadi brengsek lah kasarnya. Ya kalau ya gitu, kalau misalnya kita ekspektasi ke orang ya, kalau orang mungkin bisa mengecewakan di kemudian hari gitu. Betul. Bisa aja kayak gitu. Nih sedikit ini nih, gue pengen tanya sama lo. Kalau senja, ya kan? Ini gelap ya. Misalkan ini senja adem, habis hujan ya kan tadi kan. Kira-kira enaknya ngapain? Megang apa tuh? Apa nih? Kira-kira menurut enaknya megang apa nih tangan kita kalau senja? Apa namanya? Mau hujan? Iya, mau hujan. Kopi gue. Kopi. Kalau gue enggak, kalau gue. Kenapa? Kalau lu iya, kalau gue nih tangan kanan kopi, ya kan? Tangan kiri rokok. Bukan. Apa? Duit 10 miliar. Amin. Ya kan? Amin. Santuy gitu. Santuy sih. Tapi daripada rokok mending duit 10 miliar. Iya. Tapi kayaknya kalau orang udah megang duit segitu, kayaknya udah nggak ngeliatin senja. Jadi rumahnya dia mungkin udah lapangan lega. menurut gue ya. Udah gede, udah mewah lah. Itu bercandanya Gofar itu. Oh gitu. Iya, sama waktu masih jadi penyiar di Hard Rock. Di Hard Rock sama lo keinget banget ya semua yang ini. Sama si waktu itu eranya Surya diganti kan? Yang hari siapa tuh? Cewek tapi namanya Hari apa gitu. Yang rambutnya pendek, bondol. Nah, itu diganti sama Surya tuh era itu. Jadi terus masih di Hard Rock tuh suka denger sih kadang. Itu gitu bercandanya tuh. Enaknya senja-senja gitu, enaknya ngapain? Pegang kopi tangan kanan, tangan kiri megang duit 5M kalau dia. Era-era baru senja itu 2019 ke 2020 ya? Iya, kalimat-kalimat seperti itu ya kan, kalimat-kalimat ternyata senja apa segala macam. Padahal yang dengan indikasi musisi senja aja sebenarnya nggak mau dikatakan sebagai musisi senja loh sebenarnya, dengan beberapa statement mereka ya kan. Ya karena senja itu bisa banyak arti, bisa sebagai kematian, usia ya kan. Iya, usia ada yang beberapa ada beberapa yang kategori seperti itu. Terus lama-kelamaan dia jadi istilahnya jadi kayak dulu tuh kayak terlalu banyak digunakan lah kata-kata itu. Jadi
beberapa musisi yang dengan konotasi senja itu jadi sebenarnya nggak mau cuy dibilang sebagai musisi senja gitu. Jadi tetap pure musisi aja lah gitu sih. Begitu sih cuy. Kalau balik tadi masalah wartel-wartelan nih, itu mungkin secara konfliknya terjadi seperti itu kan, secara konfliknya di Iya. secara Karena belum bisa menerima perubahan. Tapi karena kan kadang-kadang perubahan itu juga kalau misalnya nggak ada solusi juga kan pasti Iya. memberatkan pihak yang mungkin masih konvensional bahasa kasarnya gitu kan. Kayak gitu. tapi kadang ya perubahan yang kayak gitu tuh kita mungkin awalnya kaget biasanya tuh. Iya, Bisa nggak awalnya ya? kaget. kayak Betul, kayak betul, mungkin dulu minyak tanah gitu ya, Kegas ya? Iya, kegas kan dulu sempat ini juga heboh lah gitu. Maksudnya bisa nggak ya dari minyak tanah terus kita kegas takut meledak lah apa segala macam. Ya. Ternyata Kayak kalau kita tuh awalnya udah antipati ya. ignore duluan. Ya ignore udah ignore duluan. ya. Karena nggak aman lah ini. Bakarnya juga iya. di minyak tanah Iya. kan. Ingat banget gue zaman masih beli sumbu sama beli Iya, buih gizigen ke warung. Gizigen ke warung. Gitu gue juga sama tuh kalau dua kita mainin tak gitu. Terus ngantri cuy kalau Iya, misalnya kalau misalnya lagi langka, katanya langka gitu tapi nggak tahu beneran langka apa kagak kan. ya terus warnanya berubah tuh ya kan. Yang terakhir warna Terus biru kalau apa misalnya hijau kalau gitu. nyalain nih buat masak indomie tuh gitu gini nih, tusuk gini nih. Iya. Ada yang dari besi tuh, yang lubang-lubang atasnya Iya, kan. iya. Ya, terus dicelupin ke minyak dulu ya. Jadi kangen gue tuh Iya. pakai kompor minyak Pakai tuh. kompor minyak gitu. Suhu, pakai Ya itu suhu, Pak. Jadi kayak perubahan-perubahan kayak gitu. Mungkin awalnya kita nggak apa namanya, kita ignore lah tadi benar ya. Kita ignore. Jadi pada saat ternyata bisa berjalan ya akhirnya Nggak terlalu masalah nggak juga. terlalu masalah dan mungkin terlupakan akhirnya Cuman si yang minyak tanah ini, pelaku-pelaku gitu. Kayak minyak tanah. seperti industrinya atau bisnisnya pasti mungkin ada keberatan Pasti, karena kalau itu pasti. ya setiap perubahan mereka ya, akhirnya jadi nggak ada solusi buat di mana buat di mana ya buat buat di yang bisnisnya dia gitu karena nggak ada solusi apa sih. iya. Kayak misalnya ojek online dah mau ojek konvensional dulu itu gimana dulu parah kan, Parah ya, ribut apa segala macam gitu kan. parah banget tuh, gue ngerasain banget tuh. Sampai ribut-ribut kayak gitu. Dicegat, Mending jaketnya nurunin penumpang aja cuy. iya, jaketnya dibalik ya gitu kadang-kadang Iya. ya. Parah dah. Dia kan emang masa transisi Ya, seperti itu. transisi seperti itu emang ya. Belum bisa menerima pure langsung gitu. Ya kayak orang kayak misalnya berubah aja pasti. Gua gak tau ya lu pernah ngalamin apa enggak. Karena waktu itu gue sempet kayak orang pernah protes juga ke gue waktu masih era-era gue masih remaja lah. Iya. Gitu kan. Gue sempet tuh dari tongkrongan A gue pindah ke tongkrongan B. Tongkrongan lama gue bilang, Itu biasanya jadi masalah tuh. ya gue jadi masalah, diem-dieman gue langsung. Iya. Nah, lu berubah lo gini-gini ya. Akhirnya gue dicuekin lah, marah Iya. sama gue, teman-teman gue itu lah beberapa orang. Akhirnya gue pikir apa iya juga ya gue berubah gitu ya. Iya. Tapi ada bagusnya juga, dia ngingetin gue gitu. Akhirnya ketika ada momen yang pas kita damai, akhirnya kita damai gitu. Yaitu momen Idul Fitri sih pasti. Karena masih satu tongkongan lah, masih sewilayah rumah gitu. Akhirnya gue kayak misalnya gini ya, gue kejadian kayak gitu udah beberapa kali berulang. Cuman yang bisa negor gue, lo berubah atau misalnya lo ada yang salah, itu nggak semua orang bisa negor kayak gitu. Tiba-tiba orang itu cuman bisa udah nggak suka ya udah ngejauh gitu. Iya. Ya, Tapi begitu. balik lagi sih dari orangnya itu, cara menyikapi marahnya dia kan beda-beda gitu. Ya, gue juga pernah di masa kayak gitu ya waktu sama lu kan, maksudnya tiba-tiba gue ngilang apa segala Ya, tapi akhirnya gue tahu ternyata Iya, bukan karena itu bukan kan, itu, bukan iya. karena marah atau lo Iya. nggak suka sama gue. Iya, Gue ada ceritanya. ada ceritanya ada lah gitu maksudnya gitu. Jadi pada dasarnya memang at the end ya kan, pada akhirnya orang-orang tuh akan menerima perubahan ya nggak sih, sambil apa berjalannya waktu gitu ya nggak tuh. People comment lu, Iya, iya. orang baru kita bisa Iya. dapet terus, orang yang udah temenan sama kita juga bisa hilang. Iya gitu Kayak waktu mengalir gitu aja. Dan kita nggak tahu John, di masa tua kita tuh kita bakal hidup sama siapa. Iya. nanti ya. berteman sama siapa juga. Berteman sama siapa, istri kita masih ada apa, Iya. anak-anak kita masih ada apa enggak, kita nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana John. Kalau menurut gue ya, Iya. kita nggak pernah tahu. Gue sendiri hal kayak gitu akhirnya menarik kesimpulan sendiri sih, menarik kesimpulan sendiri gitu kan, hal kayak gitu. Jadinya overthinking ya. Iya, ya pasti itu gue overthinking tuh hampir ya tiap malam kali maksudnya
di usia gue ya kan, di usia gue yang bilang tadi apa namanya, malam minggu aja nih ditemenin gitu kan, nggak ada. Tapi malam minggu hari ini oke ada Oke gue. lah, ya ada kegiatan lah sedikit. Jadi bermanfaat kan? Ya lumayan lah, lebih bermanfaat gitu Ya, kan. berisi, jangan apa ya, gue menghindari lo scroll TikTok terus gitu. Scroll TikTok gini aja. Karena cuy, kalau lo nih, gue sharing sama lo ya, gue anak umur gue juga udah mulai Ya. menua gitu. Ya, Gue main handphone gini terus nih, tau gak sih? Kalau lo dalam posisi kayak gini, ternyata tuh bisa bikin tangan lo kram. Gue baru tahu, oh tangan gue sakit nih, gue bilang sama bini gue tuh. Ya lo perhatiin deh dari lo di rumah, dari lo tadi tuh, bini gue dari lo jam sekian sampai lo tadi sebelum tidur, posisi handphone lo nggak berubah tangannya, dan lo kan gue bilang, gue kan lagi ngedit, gue gituin kan. Ya, tapi lo harusnya break dulu lah, lo bener-bener ngantang terus gitu. Iya juga ternyata kayak gitu, ketika lo megang dengan posisi yang lama ini ternyata bisa bikin tangan sakit juga. Gue baru tahu. Kayaknya kopi kebalik deh, tapi Nggak apa-apa cuy, gue santai kok, gue anaknya asik kok, santai aja. gue jadi masih banyak. Ya gitulah, maksudnya hidup tuh ya akan berubah juga, timingnya itu akan ketemu lah bahwa di suatu kita ya kayak tadi zaman kita tadi kita awal ya kan wartel, terus tiba-tiba sekarang dan lainnya. Dulu gue punya masa-masanya di saat gue masih main wartel, masih main, Dan gue berharap hubung, ketika kita gitu. tua kita masih bisa temenan, Ya amin ya kan, dan kita masih bisa mengerjakan Iya. suatu hal yang positif. bismillah sukses bareng lah ya. Sekarang gitu lah. Ngimpi-ngimpi bego dulu aja. Ya, gitu aja. Masalah hasilnya kan nanti. Iya. Ya, insya Allah. Tapi insya Allah sukses lah. Amin. Amin. Kita kelihatan tolol gak sih kebanyakan mimpinya? Gak apa-apa gitu. Kan hidup berawal dari mimpi. Anjay, bondan banget. Bondan banget. Gila. Pagi-pagi ngopi, ya kan. Ngopi, megang duit 10 miliar. Iya, megang duit 10 miliar ya enggak. Sukses tuh baru ya kan gitu. Ya mudah-mudahan yang nonton juga kaya juga sih. Ya, Sukses juga. amin. Sukses juga gara-gara nonton kita. Walaupun gak ngaruh. Padahal nggak ada ilmu bisnis ini. Gak ada, obrolan ngalor ngidul aja ya kan. Iya kan, kapan lagi kan, cuma wah gila nih, kayak banyak berhayal nih tontonan nih. Ya gitu misalnya apa namanya, kalau Tapi cuy, yang gue rasain ketika gue mulai ngonten lagi nih, ini kan konten YouTube gue yang ini kan udah setahun nggak upload ya, terakhir setahun lalu. Gue kayak ngerasa ngalir aja. Gue ngerasa ngalir ketika lo bilang udah itu ngobrol aja on cam. nggak ada mau bikin editingnya jelek kayak gimana. Iya. Bodo amat, udah gue yang penting ke upload aja gitu. Ya, Kayak ngalir aja. Karena kan kita setiap ngobrol, di saat kita punya waktu ngobrol kan ternyata panjang ya. Iya. Ya karena Kayak sayang gitu. nggak sayang kalau misalkan anak ada apa namanya muncul kata apa namanya muncul hal-hal yang bisa dipelajari lah, entah dari lu, entah dari gua gitu kan. Kayak kemarin lah ada, oh ini gini, kenapa sih lu ganti IG gitu kan? Oh itu tadi kita bahas tadi. Iya, ternyata kenapa sih lu ganti IG? Ternyata ada Next ininya. episode aja kayaknya. Episode gitu. Tadi kita bahas orang bisa berubah juga, Iya. hatinya gitu, atau perilakunya, sampai orang yang tadinya nggak punya jadi kaya lah kasarnya kayak gitu. Semuanya yang nggak ada yang tahu cuy, rencana ilahi aja. Iya, gue sebenarnya hal kayak gitu gue kayak menarik kesimpulan buat diri gue sendiri sih, kayak menarik kesimpulan buat diri gue sendiri kalau ya tadi zaman berubah, orang berubah, jadi kayak teman pun berubah dan come and go kan. People come and Iya, people come and go. Jadi ya lu sekarang mungkin lu ngerasa punya bargaining, punya posisi, temen lu banyak terus atau segala macam tuh, siapa tahu suatu ketika mereka juga bisa ninggalin lu atau udah ngerasain. Iya, Gue udah ngerasain kan. Udah ngerasain. Dan di keadaan Dan itu nggak bisa kita salin orang iya, itu. Iya, karena mungkin kitanya juga nggak bisa memaksimalkan pertemanan itu fungsinya untuk apa sih. Kadang-kadang ketika kita pertemanan tuh harusnya ada fungsinya, entah have fun kah, atau misalnya bisa jadi sesuatu sharing ilmu, iya, sharing ilmu, atau kita bikin kegiatan produktif. Itu iya, banyak loh sebenarnya pertemanan itu, berkarya bareng lah, karya bareng gitu. Jadi ada sesuatu yang hal baik harusnya seperti itu. Iya. Karena ketika kita ngelakuin beberapa hal yang suatu yang hal baik, rata-rata ya mereka bisa existing sampai tua loh. Iya. Atau kayak cuman kita sharing kayak gini aja. Ada sampai sekarang SMA gue masih teman. Jadi
gue temen kuliah. Ya gue teman SMA gue dulu pas SMA tuh kayak gue kayaknya jauh deh sama dia gitu, tapi dia selalu kayak ngagumin gue gitu, dari gue demen musik terus tentang gue dia emang ngagumin gue, terus sampai pernah kerjaan bareng, istrinya pun temenan gue juga ya kan, pernah satu kerjaan itu sama istri gue juga, udah jadi kita kemana-mana mau misalnya punya rencana main bareng banyak orang, yang jadi cuman gue berempat aja udah sama bini gue gitu. Terus sampai sekarang udah kalau misalnya ketemu ngobrol udah dari bahasnya dari dulu have fun ya kan, tahu mulu, akhirnya sekarang udah sharing kehidupan aja, sharing kehidupan sama pekerjaan sih. Dan itu teman gue masih sekarang sih. Ada juga memang beberapa teman gue yang udah lama gak ketemu tapi memang udah kayak sohib lah, jadi punya grade-grade-nya sendiri lah dari orang yang gue kenal kayak gitu. Ya mudah-mudahan walaupun kita misalnya dulu punya banyak teman, ya semoga kita punya ini lagi sih Cul, bisa punya waktu lagi biar bisa menikmati momen. Ya kadang gini juga, misalnya kadang seleksi alam juga ya. Iya benar, seleksi alam juga, jadi kadang kita nggak bisa tahu nggak bisa tahu siapa yang bakal berteman sama kita terus juga. Jadi tadi gue tambahin lagi, ya, gue menyimpulkan kalau suatu ketika tuh kita akan harus bisa berdiri sendiri. Betul. Iya, harus berdiri sendiri. Even kita punya keluarga, segala macam keluarga, punya keluarga kan, misalnya kita punya kakak kita nikah, dia ngurusin istrinya, ngurusin anaknya gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya pada akhirnya dengan masalah hidup gue lah, gue ceritain off-cam lah dengan lo gitu kan, jadi kayaknya ada gue dari kesimpulan bahwa tergantung ekspektasi kita sih. Jadi kalau kita ke orang jangan terlalu ekspektasi gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan punya cita-cita oke lah. Tapi kalau misalkan terlalu ekspektasi bahwa dan berharap lebih ke orang. Iya, lebih ke orang gitu kan. Ini gue punya abang kok nggak perhatian sama gue apa segala macam. Tadinya perhatian. Betul. Ya misalkan kayak gitu ya. Atau mungkin teman tadinya gini-gini, tahu-tahu berubah ya gitu. Jadi akhirnya pada akhirnya gue tidak akan terlalu ekspektasi lagi. Itu sih yang sekarang gue rasain gitu kan. Mengalir aja. Iya, mengalir aja. Ternyata memang harus seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalkan ternyata gue pernah cerita juga, nggak apa-apa disampaikan bahwa gue mungkin udah bisa terima kalau gue harus hidup sendiri kan, kayak atau gitu. nggak menerima apa WhatsApp dari siapapun. Iya, gitu. dan itu terjadi kan gue. Iya. Dan itu terjadi gue sekarang gitu kan. Nggak ada yang WhatsApp, nggak ada yang nanya apa segala, mungkin masalah kerjaan aja kan, karena ada masalah, ada relasi, iya, ada kerjaan apa segala macam. Kalau misalkan WhatsApp pribadi gue banyak kabar pun iya nggak ada gitu. Dan itu ya alhamdulillah gue udah bisa gitu kan, nggak yang ngerasa sepi banget ya gitu kan. Sepi banget ya gitu, gue ngerokok sendiri, nongkrong sendiri gitu kan. Dan gue sekarang orang yang nggak masalah untuk nongkrong sendiri di, entah itu gue lagi ada duit ke coffee shop sendiri, bisa gue ke warkop ya kan yang murah-murah gitu misalnya, gue bisa gitu. Nggak tahu kenapa sekarang gitu, mungkin ya itu berjalannya waktu, keadaan bisa berubah, cara pandang kita bisa berubah juga akhirnya gitu kan. Gitu intinya kalau menurut gue don't too much expectation kali gitu ya, bahasa Inggrisnya kali gitu. Jadi jangan terlalu ekspektasi ke apapun lah, ke siapapun. Tapi kalau misalkan berteman atau segala macam, tetap silaturahmi apa segala macam itu ya penting gitu. Seperti itu sih kalau menurut gue. Jadi gue sekarang ya, misalkan tiba-tiba abang gue nggak nanya gue udah makan kah atau apa, ya nggak masalah sekarang gitu. Siapapun lah, maksudnya tiba-tiba nggak ada yang nanya gue seharian, kadang gue libur nih, ya besok lah minggu gue kerja libur tuh, HP tuh sunyi, nggak pernah gue mood hening tapi hening, anjir. Nggak pernah gue mood hening tapi hening gitu kan. Tapi orang bakal ada ngalamin fase kayak gitu, yang mungkin yang nonton ini, oh iya gue juga ngalamin kayak gini ya, kita anggap aja senasib aja kali ya. Ya semoga obrolan ini bisa jadi ya open sharing buat lo semua. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau curhat, boleh DM ke gua atau ke Acul. Instagram kita udah kita taruh di deskripsi. Di Ngoling kita bakal bahas apa aja. Ya semoga pembahasan kita, selalu ngobrol kita bermanfaat sih buat lo semua. Tujuan gua sama Acul. Oke,
gue seperti biasa nggak tahu stand up closing seperti youtuber. Oh, gitu. Thank you banget ya Cul. Oke, sip. Thank you. Thank you.